Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dan yang kami hormati Ibu Susan dan Ibu Dayu selaku dosen pengampu mata kuliah Oceanografi Kimia. Sebelumnya, eh, izinkan kami memperkenalkan lebih dahulu. Saya Ida Suci dengan NIM 1292499 dan Kenalkan, saya Riki Ramayani Putri dengan NIM 1292497. baik, langsung saja ke materinya. Oke, baik. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Jadi latar belakang kami memilih topik ini yaitu karena wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPP NRI 717 merupakan wilayah perairan Indonesia bagian timur yang memiliki kondisi oseanografi yang cukup dinamis. Wilayah ini dipengaruhi oleh laut tropis, perubahan musim, sirkulasi massa air, dan interaksi dengan Samudra Pasifik. Suhu permukaan laut penting untuk dikaji karena dapat mempengaruhi pencampuran massa air dan ketersediaan nutrien. Sementara itu, klorofil A digunakan sebagai indikator kesuburan perairan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana suhu permukaan laut berhubungan dengan konsentrasi klorofil A di WPNRI 77. Nah, setelah mengetahui latar belakangnya, selanjutnya kami akan menjelaskan data yang digunakan dalam analisis ini. Jadi, yang digunakan itu suhu permukaan laut dan klorofil A dari Citra Satelit Aquamodis level 3. Nah, data suhu permukaan laut diperoleh dalam format net CDF. Nah, sedangkan data klorofil A diperoleh melalui Google Earth Engine dan diekspor dalam format geotip. Nah, kedua data ini memiliki resolusi spasialnya sebesar 4 km. Jadi pengamatan difokuskan pada tahun 2010 dengan pembagian data secara musiman. Oke, dari data tersebut, kemudian dilakukan pengolahan dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik, scatter plot, tabel, dan peta. Berikut adalah hasil dari grafik dan scatter plotnya. Jadi, pada grafik ini ditunjukkan perubahan suhu permukaan laut dan klorofil A di setiap musim. Dari scatter plot, titik 1 dan titik 2 menunjukkan hubungan positif, sedangkan titik 3 menunjukkan hubungan negatif. Artinya, hubungan suhu dan klorofil A tidak selalu sama di setiap lokasi. Nah, agar nilai setiap musim lebih jelas, data tersebut juga ditampilkan dalam bentuk tabel pada slide ini. Nah, menunjukkan nilai suhu dan klorofil A pada 3 stasiun selama 4 musim, yaitu DCF, MAM, JCA, dan SON. Itu nilai klorofil tertinggi terdapat di titik 2 pada musim SON, yaitu 1,62 mg per meter kubik. Nah, sementara itu, titik 3 memiliki nilai klorofil A yang rendah dan cenderung stabil. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tiap stasiun tuh berbeda. Selain dilihat dari data angka, pola sebaran juga dapat dilihat melalui peta spasial suhu permukaan laut. Pada peta ini terlihat perbandingan suhu permukaan laut antara musim barat dan musim timur. Yang di musim barat ini yang sebelah kiri, suhu terlihat lebih hangat dan cukup merata. Sedangkan pada musim timur dan sebelah kanan terdapat penurunan suhu di beberapa wilayah pesisir Papua. Penurunan ini berkaitan dengan pengaruh angin muson timur. Nah, setelah melihat sebaran suhu, selanjutnya kami juga membandingkannya dengan sebaran klorofil A. Jadi pada peta klorofil A, konsentrasi yang lebih tinggi terlihat di wilayah pesisir dibandingkan laut lepas. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi. Peningkatan klorofil A juga dapat berkaitan dengan suplainya nutrien dari proses oceanografi, terutama upwelling. Berdasarkan grafik, tabel, dan peta yang sudah ditampilkan, selanjutnya kami masuk ke bagian analisis. Jadi secara umum, hasil menunjukkan bahwa suhu permukaan laut dan klorofil A memiliki hubungan bervariasi antar musim. Titik 1 mencapai puncak suhu permukaan laut dan klorofil A pada musim MAM, yaitu sekitar 31,04 derajat Celcius dan 1,37 mg per m kubik. Sementara titik 2 menjadi perairan paling subur dengan puncak kedua parameter terjadi pada musim SON, yaitu 31,32 Celcius dan 1,62 mg per meter kubik. Nah, sementara itu pada titik 3 memiliki klorofil A rendah meskipun suhunya juga berubah dengan
klorofil A-nya 0,11 mg per meter kubik. Nah, di wilayah pesisir terlihat kecenderungan hubungan negatif, yaitu saat suhunya menurun, klorofil A-nya meningkat. Hal ini terjadi karena adanya upwelling, yaitu upwelling yaitu membawa massa air di dingin kaya nutrien ke permukaan, sehingga mendukung pertumbuhan fitoplankton. Dari hasil dan analisis tersebut, kami memperoleh beberapa kesimpulan utama. Jadi, kesimpulannya, suhu permukaan laut di WPP NRI 717 tahun 2010 mengalami perubahan secara spasial dan temporal. Profil A juga menunjukkan sebaran yang bervariasi dan konsentrasi juga lebih tinggi di wilayah pesisir. Nah, hubungan antara suhu dan klorofil A juga cenderung negatif di daerah pesisir. Saat suhu menurun akibat upwelling, nutrien juga naik ke permukaan dan memicu peningkatan klorofil A. Nah, untuk mendukung penelitian ini, kami menggunakan beberapa referensi yang tercantum pada slide ini. Referensi ini mendukung penjelasan mengenai suhu permukaan laut, klorofil A, dan proses upwelling di perairan Indonesia Timur. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.